Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Malia dari SMA Negeri 69 Jakarta. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Sebuah Hadiah. Menjadi guru di sebuah kabupaten yang berjarak 3 jam perjalanan darat dari pusat provinsi merupakan sebuah anugerah bagiku. Kota yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki pendapatan aset daerah terbesar ke-6 se-Indonesia. Namun kenyataannya, pola pikir masyarakatnya sangat jauh sekali akan pentingnya dunia pendidikan. Anak-anak lebih memilih menyadap karet atau ikut orang tuanya berdagang daripada meneruskan ke bangku kuliah setelah lulus SMA. Selain itu, orang tua juga berpendapat bahwa mereka sangat membutuhkan tenaga anak-anaknya untuk membantu mereka meneruskan usaha dagang atau menjadi mandor bagi para penyadap karet kebun mereka. Sejak lulus kuliah dari sebuah universitas negeri yang ada di kota pelajar, tepatnya pada tahun 2007, aku meneruskan impian untuk bergabung di dunia pendidikan dengan menjadi seorang guru SMA. Perlahan meniti sudut-sudut yang ada pada lembaga pendidikan ini, aku menemukan sebuah potensi besar yang sepertinya mati suri. Anak didik yang begitu cerdas, santun, dan masih sangat polos sekali. Dari mata mereka terpancar, kami butuh pencerahan. Ya, anak didik butuh sesuatu yang dapat membangkitkan gelora masa muda mereka menuju hal yang positif. Mereka butuh bimbingan dan arahan harus kemana melangkah selanjutnya. Mereka juga butuh banyak informasi tentang bagaimana kehidupan di luar sana. Dengan sebuah tekad menjadi seorang pendidik yang bukan hanya sekedar seorang guru, menunggu bel keluar masuk dan selesai, tidak juga hendak disebut guru yang berkualitas dan menginspirasi anak didik atau guru hebat. Semua itu tidak sempat terpikir seperti apa harus berperilaku. Yang ada hanya ingin melakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan. Kenyataannya di lapangan ternyata tidak semudah saat menjawab soal-soal tentang teori pembelajaran yang diberikan dosen di bangku kuliah. Ini semua butuh semangat dan ketulusan. Saat pertama kali berusaha meleburkan diri dan memahami mereka satu persatu, ada sensasi tersendiri. Keragaman, keunikan, dan kepolosan mereka menjadi daya tarik tersendiri saat bersama. Mencoba mengenali mereka satu persatu dan mengingat nama mereka ternyata bukanlah hal yang sulit bagiku, karena jumlah anak didik di sekolah tidak terlalu banyak. Hanya 150 anak untuk setiap levelnya. Totalnya 450 anak 3 level. Tidak butuh waktu yang lama bagi aku untuk menghafal nama-nama mereka, namun hanya nama panggilan sehari-harinya saja. Hari-hari selalu menyenangkan. Setiap selesai apel selalu ada anak didik yang datang ke kelas bahasa Inggris hanya untuk menanyakan nanti aku akan memberikan apa pada mereka. Setiap pembelajaran di kelas aku selalu memberikan permainan atau menonton video singkat sebagai pembuka pelajaran. Tanpa sadar, ternyata kegiatan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Pembelajaran di kelas pun aku lakukan dengan rileks dan menyenangkan. Hasilnya ide-ide hebat dan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu keluar dari pemikiran mereka. Semua itu sejalan dengan apa yang dikatakan Galileo Galilei. You cannot teach a man anything. You can only help him find it within himself. Semua berjalan apa adanya, tanpa paksaan dari pihak manajemen sekolah atau kepala sekolah. Suatu hari ada seorang alumni yang datang ke sekolah, tepatnya pada tahun 2015. Sebut saja namanya Rani. Rani adalah salah satu alumni yang dulunya aktif dalam kegiatan English Club di sekolah. Sekarang, Rani menjadi seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah internasional milik Singapura. Di sela-sela pembicaraan, ada seorang rekan guru yang bertanya kepada Rani, memutuskan untuk jadi guru bahasa Inggris. Kenapa? Dengan lugas Rani mengatakan, saya benar-benar terinspirasi oleh Miss Malia, guru bahasa Inggris yang bisa membuat orang suka dengan bahasa Inggris.
Tiba-tiba suara bel pertanda isoma memecahkan keheningan. Berbagai kegiatan disusun bersama dengan rekan kerja yang lain dengan sebuah harapan besar, mereka harus menjadi orang yang hebat. Dimulai dengan menonton film inspiratif, mengubah pola pengajaran di dalam kelas dan karir day, mengundang tenaga profesional dari luar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak ada penolakan dari anak didik. Mereka mengikuti semua kegiatan yang ada dengan penuh keceriaan. Perlahan tapi pasti, efek yang diharapkan mulai nampak hasilnya. Satu persatu hingga berbondong-bondong anak didik datang ke aku setiap harinya, hanya untuk sekedar mengajak berdiskusi, meminta pendapat akan lebih baiknya meneruskan kemana dan bidang apa sampai masalah cinta monyet mereka. Tidak jarang pula orang tua mereka datang menemui aku saat anak mereka memutuskan untuk melanjutkan ke universitas atau telah diterima di sebuah universitas. Sebut saja Doni, anak didik yang telah diterima tanpa tes di sebuah universitas ternama di Pulau Jawa. Pagi itu orang tua Doni datang menemuiku dengan wajah kusut serta gundah gulana. Bapaknya Doni yang bekerja sebagai seorang tukang ojek dan ibunya seorang tukang cuci pakaian merasa tidak sanggup untuk membiayai anak mereka untuk meneruskan pendidikan. Walaupun saat itu Doni telah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa bidik misi, namun tetap saja membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk berangkat ke sana dan memulai hidup juga di sana. Dengan berlinang air mata, bapaknya Doni menyerahkan kunci motor yang biasa dipakainya mencari nafkah kepadaku untuk dijual. Ini Bu, motor saya, silahkan dihargai berapa saja uangnya untuk ongkos anak saya berangkat ke Jawa. Betapa kagetnya aku mendengar semua itu. Berusaha untuk tenang dan menguasai keadaan. Setelah berdiskusi sejenak, akhirnya aku menyampaikan saran bahwa motor itu jangan dijual, tapi BPKB-nya dijadikan jaminan untuk meminjam uang di sebuah perusahaan pembiayaan sepeda motor pokoknya. Sedangkan motornya masih bisa dipakai untuk mencari nafkah. Akhirnya bapaknya Doni setuju dengan saranku dan Doni dapat berangkat ke Jawa. Masih banyak Doni-Doni yang lain yang memiliki tekad yang kuat untuk meneruskan pendidikan di sebuah universitas ternama di Indonesia. Di akhir tahun pelajaran 2016 ini, ada juga seorang anak didik, sebut saja Ani. Dia merupakan salah satu anak didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, tapi memiliki semangat yang tinggi dan attitude yang sangat baik. Pada kegiatan purna siswa, Ani diminta untuk mewakili teman-teman sekelasnya berpidato bahasa Indonesia. Karena tempat lainnya menggunakan bahasa asing dan daerah, Ani menolak permintaan itu. Bahkan dia mengatakan bahwa tidak akan hadir pada acara tersebut esok harinya. Merasa malu karena dari 115 peserta didik kelas, hanya 12 orang yang belum keterima jalur SNMPTN, termasuk dia. Ani yang selalu tampil semangat dan ceria tiba-tiba terlihat murung dan tidak bersemangat pada hari itu. Datang ke mejaku dengan mengatakan bahwa dia gagal. Aku berusaha untuk membuka pikirannya, mendengarkan keluh kesahnya, dengan memberikan beberapa contoh orang-orang hebat yang pada awalnya gagal, dan kakak tingkatnya juga yang dulu gagal di jalur SNMPTN, yang pada akhirnya berhasil masuk UI, ITB lewat jalur tes. Bahwa masih ada kesempatan lainnya untuk berjuang, dan ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Hari itu pengumuman SBMPTN. Dering HP pun tak kunjung berhenti. Satu persatu anak didikku mengirim pesan bahwa mereka telah diterima di berbagai universitas impian mereka. Salah satunya adalah Ani. Ani berhasil masuk ke UGM yang merupakan salah satu kampus impiannya melalui jalur tes tulis. Tak terasa butiran-butiran bening mengalir di pipiku. Ternyata mereka masih ingat denganku walau hanya melalui pesan singkat yang dikirim. Hati ini bergumam. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.